itu dia bisa terlepas. Ya, setelah itu lagu itu baru apa ya, benar-benar dia bertempat. Bos. Wah. Yang kami hormati Wali BEM UK3, Wakil Naja, yang kami hormati Ketua BEM Agustinus Sarko, dan yang kami cinta dan banggakan semua mahasiswa STFT Fajar Timur. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka jumpa pers seruan moral Civitas Akademik STFT Fajar Timur Apipura Papua atas dasar moralitas kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan keselamatan hidup orang Papua
yang mengungsi di atas tanah leluhurnya sendiri dengan tema Seruan Kemanusiaan Aktivitas Akademik Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur pada Hari HAM Sedunia tahun 2021 di Amipura, Jayapura, Papua. Untuk memulai kegiatan kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Saudara Juan Isako. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Pastor, teman-teman, saudara-saudari kita yang mengikuti dari media online, sebelum kita mulai rangkaian kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mensyukuri segala berkat-Mu yang boleh kami terima setiap hari, terlebih khusus pada hari ini. Kami bersama berkumpul sebagai sesama sivitas akademik STFT Fajar Timur di Aula Santo Yosef untuk bersama menyerukan pernyataan sikap sebagai satu kesatuan untuk mewakili saudara-saudari kami yang tertindas, yang lemah, yang tidak dapat bersuara. Kami mohon kiranya melalui jumpa pers dan pernyataan sikap ini mampu menggerakkan hati setiap orang yang mendengarkan, menyapa setiap orang yang mengikuti siaran pers ini, juga meneguhkan kami untuk semakin boleh bersikap yang benar, yang jujur, sehingga suara-suara yang kami wakilkan, juga orang-orang yang tidak mau bersuara, boleh dapat tersalurkan, tersampaikan, dan boleh menjadi berkat untuk mereka yang membutuhkan bantuan dan saran kami. Semoga sebagai mahasiswa kami pun semakin Engkau perkaya dengan Roh-Mu, sehingga kami mampu berpikir kritis, bertindak kritis, dan mampu mengolah hidup kami sebagai mahasiswa untuk semakin belajar dan mengetahui yang benar. Allah Bapa yang Maha Kasih, seluruh proses rangkaian kegiatan kami di sore hari ini, dalam jumpa pers ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Kiranya Engkau yang membimbing dan mengarahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh permohonan ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk saudara Tuhan yang telah dipimpin kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya acara kita yang berikut sambutan. Sambutan yang pertama kami ditunjukkan kepada ketiga atau wali band Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Pastor Floridius Angelus Naja. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Ya, pertama-tama atas nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur mengucapkan selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada tahun ini, yaitu 2021. Tanggal 10 Desember tahun 1948 ya, PBB menetapkan hari ini sebagai hari peringatan hak asasi manusia sedunia.
dimaksudkan supaya hari ini di seluruh dunia orang memperingati bahwa ada begitu banyak terjadi kekerasan di seluruh dunia ini, baik di zaman yang telah berlalu, zaman tempo dulu, maupun juga di zaman sekarang ini, dan dengan harapan bahwa di zaman atau masa yang akan datang, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin dikurangkan atau dikurangi atau dihilangkan. Oleh karena itu hari ini di seluruh dunia orang memperingati Hari Hak Asasi Manusia ini. Hari ini ditujukan untuk semua orang, baik yang korban yang sudah meninggal, kita mendoakan korban dari kekerasan, baik kekerasan perang, kekerasan ras, maupun juga kekerasan lainnya yang menyiksa banyak manusia di bumi ini, yang menghilangkan nyawa manusia di bumi ini, termasuk kekerasan politik yang ada juga di seluruh dunia ini. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia menurut kitab suci, menurut ajaran Kristen adalah cipta Allah atau gambaran dari Tuhan Allah sendiri. Dan oleh karena itulah Tuhan Allah mau menempatkan manusia di dunia ini sebagai partner, sebagai rekan kerja dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan dunia ini, baik manusianya maupun seluruh alam ciptaan ini. Momentum yang baik ini pada tanggal 10 Desember 2001 ini, pada kesempatan ini Sivitas Akademika STF Jawa Timur sebagai lembaga tinggi yang mendidik calon-calon pemimpin di masa depan, dan secara khusus adalah pemimpin-pemimpin gereja yang mempunyai pekerjaan pokoknya adalah mewartakan kerajaan Allah di seluruh dunia ini dan menyelamatkan manusia di seluruh dunia ini, terutama mereka-mereka yang masih hidup di dunia ini, termasuk di tanah Papua ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagai anggota Sivitas Akademika STF Jawa Timur, secara khusus diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, akan menyelenggarakan siaran pers atau seruan-seruan terhadap situasi yang sangat konkret di tanah Papua, yaitu kekerasan-kekerasan yang terjadi selama bertahun-tahun yang terjadi di tanah Papua ini. Banyak orang yang mengalami kekerasan, banyak orang yang meninggal demi memperjuangkan tanah ini, demi memperjuangkan kemanusiaan di tanah ini. Situasi yang sangat konkret yang terjadi di tanah Papua adalah, semua kita sudah tahu, bahwa akhir-akhir ini juga masih terjadi kekerasan. Seruan-seruan yang dibuat oleh berbagai pihak, baik akademisi di sekolah tinggi teologi di seluruh tanah Papua ini, maupun juga dari para pemimpin agama secara keseluruhan, para imam Katolik, selalu dibuat setiap tahun supaya kekerasan-kekerasan terjadi di tanah ini dihilangkan. Tetapi secara konkret masih ada, dan yang paling konkret adalah bahwa terjadi kekerasan, ada penembakan, ada korban juga di pedalaman di Intan Jaya, di Puncak Jaya, di Maibrat, di Kiwirau, dan sebagainya. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan karena banyak akibat daripada hal itu, konflik yang terjadi, bahwa banyak orang kecil, ibu-ibu dan anak-anak, orang yang telah berdosa, mereka mengungsi, meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat-tempat yang aman. Ini merupakan suatu situasi keprihatinan yang besar untuk kita semua, juga untuk gereja sendiri, juga untuk sekolah kita STF Jawa Timur,
dan juga untuk semua orang yang berkehendak baik yang memperhatikan martabat manusia, hak asasi manusia yang ada di seluruh muka bumi ini, termasuk di tanah Papua. Semoga peringatan setiap tahun dapat memberi manfaat sekurang-kurangnya kepada semua orang yang memegang jabatan, kepentingan-kepentingan, pengambil keputusan dan kebijakan baik di pemerintahan maupun juga di masyarakat sendiri, kelompok-kelompok yang bertikai, supaya dapat memperhatikan seruan-seruan ini demi kemanusiaan, demi martabat manusia, secara khusus manusia di tanah Papua ini. Demikian sambutan, ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok ketiga yang telah memberikan sepatah dua kata untuk kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua BEM Agustinus Sarko untuk menyampaikan sepatah dua kata di depan kami. Persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah, yang terhormat Bukit Tiga, dan seluruh sahabat akademika dan rekan-rekan yang hadir, dan yang saya kasihi semua orang yang berkehendak baik dan mereka yang saat ini sedang mendengarkan dan mengikuti siaran meskipun dari Facebook dari STFD Fajar Timur Abipura Jayapura. Kita hadir di sini sebagai satu keluarga yang berkehendak baik untuk menjaga nama baik keluarga kita. Keluarga dalam arti bahwa kita semua dipanggil oleh Allah untuk mewujudkan suatu kedamaian dan kesejahteraan hidup. Baik kita yang ada di sini maupun semua orang yang berkehendak baik, dalam hal ini mereka yang saat ini sedang mengikuti siaran dan mereka yang saat ini sedang berjuang demi kebaikan bersama, keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Sampai di sini kita semua masih dipanggil sebagai satu keluarga yang utuh, meskipun banyak konflik di mana-mana, tapi masih tetap sebagai satu keluarga. Untuk itu, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mendengarkan bersama dan menyerukan bersama kebutuhan dasar hidup manusia. Kita mau hidup damai, kita mau hidup tentram. Demikianlah semua orang yang saat ini sedang mengungsi, sedang tertindas, dan semua saja yang saat ini tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, khususnya dalam tekanan batin, kelaparan, dan lain sebagainya. Untuk itu, saya mengajak kita semua, baik kita yang ada di sini maupun yang saat ini sedang mendengarkan siaran, mengikuti siaran dari STFD Timur, untuk selalu bersatu hati dan mendengarkan bersama apa yang menjadi seruan, karena seruan ini adalah seruan dalam lingkup keluarga sebagai keluarga Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih untuk Ketua BEM Agustinus Sarpol yang telah memberikan sambutan satu kata kepada kita semua. Rangkaian acara kita selanjutnya kita akan lakukan pembacaan orasi dan live streaming. Di sini mungkin live streamingnya sedikit ada gangguan, jadi media juga dari beberapa wartawan tidak datang. Tidak datang, jadi kita yang ada saja ini kita lakukan. Nanti mungkin foto dan foto bersama depan, terus pembacaan ini orasi dari Ketua BEM. Untuk pembacaan orasinya kami minta semua mahasiswa Bawah Bukit 3 yang hadir di sini untuk maju ke depan. Lalu kita atur kursi atau ini Ketua BEM membaca orasi. Meja depan satu yang Setelah baca orasi langsung dengan doa yang dipimpin oleh saudara yang Bang Sertified. Setelah itu kita langsung foto bersama dan penutup. Sekian, terima kasih. Meja satu saja yang dia baca duduk. Yang lain berdiri saya. Berdiri saya bilang. Suruh dulu. Action. Jadi kita lain berdiri tapi tangan ini. Duduk saya mana duduk saya saja. Masing-masing pegang kursi terus langsung duduk di belakang saya duduk. Masing-masing kursi yang sudah ada duduk. Ya. Yang belum ini pegang kursi terus duduk. Ah, kakak rekaman dulu. Mau foto.
Baik, selamat sore untuk kita semua. Seruan Kemanusiaan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur pada Hari HAM Sedunia tahun 2021 di Abepura, Jayapura, Papua. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas semua yang berkehendak baik, izinkan kami menyampaikan seruan kami. Pertama, hak asasi manusia. Latar belakang. Menurut dokumen Konsili Vatikan Kedua dalam Gaudium et Spes artikel 12 bahwa setiap pribadi manusia bermartabat karena manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kebebasan hidup, hati nurani, dan memiliki hak untuk hidup serta memuji dan memuliakan Allah. Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember oleh Majelis Umum PBB. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran, tidak dengan ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain mengenai asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan dan mengenai kelahiran ataupun kedudukan lain. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Poin yang berikut. Siapa yang menjadi korban atas konflik di tanah Papua? Pertama, korban langsung dari adanya konflik bersenjata antara aparat militer, TNI Polri dengan TPNPB OPM tentu adalah masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Stigma OPM, KKB terhadap masyarakat sipil seringkali menjadi dalil penembakan dan penganiayaan. Maka tak heran sejumlah korban yang terbunuh dalam konflik bersenjata di Intan Jaya dan beberapa tempat di tanah Papua adalah dari kalangan warga sipil, bahkan anak-anak pun menjadi korban. Tentu ketakutan dan trauma menghantui seluruh masyarakat Intan Jaya. Hal ini berdampak pada terjadinya kasus pengungsian. Menurut pemerintah Kabupaten Intan Jaya, ada 1.237 orang masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya 331 orang perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri ke Kabupaten Nabire karena takut menjadi korban atau salah sasaran dari saling tembak-menembak antara TNI Polri dengan TPNPB OPM. Apa yang terjadi di Intan Jaya, yakni kekerasan, penembakan, pembunuhan, dan kerusakan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai akses dari adanya kepentingan para konglomerat. Dengan kepentingan ini juga mengakibatkan korban nyawa baik TNI Polri maupun TPNPB OPM seperti kejadian di Yahukimo pada tanggal 3 Desember 2021 terjadi penembakan terhadap 2 orang TNI. Yang berikut, pada tanggal 12 sampai 14 September 2021 terjadi saling tembak-menembak antara TNI dan TPNPB di Ngalum Kupel. Ini mengakibatkan masyarakat sipil yang berada di Kiwirok sebagian tidak nyaman. Akhirnya mereka mengungsi ke Oksibil Kota
dan bahkan sampai mengungsi ke PNG. Pembakaran fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor lainnya, serta rumah warga sehingga situasi dan kondisi di Kibrok sangat kurang kondusif. Dan peristiwa tersebut menjadi korban antara TNI dan TPNPB Ngalum Kupel dan salah satu tenaga medis. Yang berikut, peristiwa pembunuhan terhadap TNI di Maibrat pada tanggal 2 Oktober 2021. Kejadian yang menyebabkan masyarakat tidak aman dan nyaman atas peristiwa ini sehingga semua kampung mengungsi. Poin yang kedua mengenai keterpanggilan seruan kami atas dasar kemanusiaan dalam refleksi iman Kristiani. Tugas gereja adalah harus bersuara untuk mereka yang tak bersuara, the voice of the voiceless, dan harus menjadi promotor keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Peran utama gereja adalah sebagai pembawa damai dan penegak keadilan serta kebenaran. Gereja tidak boleh diam ketika berhadapan dengan kenyataan atau situasi apapun di mana ada penderitaan, penganiayaan, dan penindasan, di mana terjadi praktik ketidakadilan dan perampasan atas hak-hak dasar masyarakat, terutama kaum yang lemah. Disitulah gereja hadir untuk menyuarakan yang tak bersuara. Singkatnya, bahwa suka duka umat Tuhan adalah juga suka duka kami Sivitas Akademika SPT Fajar Timur Abipura Jayapura Papua. Maka kami bersuara atas dasar kemanusiaan karena kami merindukan mereka yang tak bersuara dan ditindas supaya terjadi kedamaian dan keadilan. 3 seruan kami. Pertama, kami mendukung pernyataan sikap dan seruan gencatan senjata oleh para imam regio Papua yang diadakan di Waena pada tanggal 12 November 2021. Yang kedua, kami mendesak supaya menghentikan operasi militer di daerah konflik di seluruh tanah Papua. Poin ketiga, kami menyuarakan dialog Jakarta-Papua secara komprehensif yang dimediasi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan di Indonesia maupun di Papua. 4. Kami mendesak dan mendukung supaya pemerintah Indonesia membuka akses masuk bagi Komnas HAM PBB dan jurnalis internasional ke Papua. Poin kelima, kami menghimbaukan kepada pemerintah pusat supaya menghentikan penambahan TNI Polri di Papua. Setelah seruan kami akan menutup dengan beberapa penegasan. Yang pertama, dialog adalah pintu utama untuk menuju kedamaian atas kekerasan dan konflik yang terjadi di atas tanah Papua. Yang kedua, dialog adalah langkah dan cara yang sangat bermartabat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua. Yang ketiga, demikian seruan-seruan kami. Mari berdoa bersama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa tersenyum dan bahagia ketika melihat anak-anaknya mulai menghentikan kekerasan, penindasan, dan memilih untuk berdialog secara damai dan nyaman. Demikian seruan kami dari Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abipura Jayapura pada hari HAM tahun 2021. Semoga demikian dan terima kasih.
marilah pastor dan para teman-teman terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang selalu dan senantiasa bersama kami di dunia Indonesia, terlebih khusus di atas tanah Papua. Kami bersyukur karena dari Sorong hingga sampai di Samarai, Engkau telah menciptakan manusia rambut keriting, kulit hitam untuk hidup dan berkarya di atas tanah Papua. Kami juga banyak terima kasih karena adanya manusia, alam, dan juga leluhur maupun segala sesuatu yang Engkau ciptakan di atas tanah Papua ini. Kami mohon untuk berkat-Mu, semoga seruan kami yang baru saja kami telah menyerukan ini menjadi kekuatan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga segala sesuatu yang akan terjadi saat ini hingga selanjutnya kami mempersembahkan kepada-Mu. Dan kami juga mohon berkat untuk semua orang yang sedang berkehendak baik yang ada di atas tanah Papua ini. Semoga siapa saja yang ada di atas tanah Papua ini memikirkan untuk keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan sesama. Semoga semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu di Kau dan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pindah meja tuh, balik, pindah meja. Yang tadi Anton print itu. Baca satu-satu bisa, Pak? Ya, nanti guys. Apa ini nanti? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cel. Yuk, gabung situ. Baca. Izin. Baca satu-satu bisa, Pak? Mungkin tulisan satu-satu baca sudah mulai dansa. Baca.
Stop militerisme di tanah Papua. Bebaskan 8 tahanan mahasiswa Papua dan tahanan lainnya yang dituduh makar akibat penyebaran Bintang Kejora pada 1 Desember 2021. Segera tarik pasukan organik dari tanah Papua. Kami tidak mau dengar bunyi tembakan di atas tanah Papua. Rumah kami bukan di tempat pengungsian. Segera tuntaskan pelanggaran HAM di tanah Papua. Kami mau merayakan Natal dengan sukacita. Segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah Papua. Teman-teman, nanti ini ada select sedikit, jadi tunggu dulu ada buat kopi. 1, 2, 3. Ada air juga depan. 1, 2, 3. Mati bersama. Di tengah simbol. Naik. Oh iya. No, voy a ir. Tulisan sini boleh. Masalah Dari sini boleh. 2, 3. 1, 2, 3. Minum. Bilang terima kasih tutup deh. Iya, bilang terima kasih. Baik, terima kasih untuk live streaming seruan kami, seruan moral aktivitas akademik SPT Fajar Timur, Abipura Papua atas dasar moralitas kemanusiaan, keadilan, kebenaran dan keselamatan hidup orang asli Papua yang mengungsi di atas tanah leluhur sendiri. Dengan tema seruan kemanusiaan aktivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur pada Hari HAM Sedunia tahun 2021 di Abipura, Jayapura, Papua telah selesai. Sekian dan terima kasih. Wah.